Di sana mereka hanya memandangi indahnya bulan purnama sambil bergandengan tangan. Tiba-tiba, Kamu mau tahu rahasiaku nggak? Daniel yang kepo dan bermulut besar langsung tersenyum dan berkata, Tentu saja. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang pembohong yang menemukan cinta sejatinya, tapi hanya sampai dia mengetahui rahasianya. Daniel sangat terkenal di tempat dia tinggal. Pembohong, penipu, mulut ember, dan sifat-sifat jelek lainnya yang membuat semua orang menjauhinya. Bahkan orang tuanya mengusirnya ketika umurnya sudah cukup. Orang tuanya cukup frustasi dengan Daniel. Dia berumur 29 tahun, sebentar lagi 30 tahun. Tapi selama hidupnya, dia tidak pernah mempunyai sahabat. Semua orang yang mencoba untuk berteman dengannya tidak bertahan lama. Apalagi setelah sifat jeleknya terbukti benar dan bukan hanya rumor belaka. Sampai di hari yang bersejarah itu, Daniel bertemu dengan Luna. Mereka bertemu di tempat yang cukup aneh. Di kuburan tua sewaktu hujan turun sangat deras. Daniel ke sana untuk merokok. Merasa stres setelah dipecat dari pekerjaannya. Luna ke sana untuk menaruh kuntum mawar hitam di atas kuburan tanpa nama. Kebetulan itu kuburan yang diduduki oleh Daniel. Menurut cerita, Luna melihat Daniel ngomel dan berkata kasar sambil mencoba untuk menyalakan rokoknya yang basah kuyup terkena hujan. Luna langsung jatuh cinta. Mereka berdua pun berpacaran. Daniel ingin mengetahui semua tentang Luna. Tetapi jangankan semua, bahkan tempat tinggal Luna saja Daniel tidak tahu. Daniel sering bertanya, Kita nggak ke rumahmu aja? Nanti aja. jawab Luna setiap kali. Suatu hari, Daniel membelikan Luna sebuah kalung dengan rantai silver yang indah dan mata kalung yang unik. Mata kalungnya berbentuk ular yang mengelilingi sebuah batu mulia berwarna hijau. Luna sangat menyukai kalung pemberian Daniel dan tidak pernah melepaskannya. Mereka berdua terlihat sangat mencintai satu sama lainnya. Suatu hari, mereka janjian di tempat mereka bertemu, di depan kuburan. Di sana, mereka hanya memandangi indahnya bulan purnama sambil bergandengan tangan. Tiba-tiba, Kamu mau tahu rahasiaku nggak? Daniel yang kepo dan bermulut besar langsung tersenyum dan berkata, Tentu saja. lalu Luna mendekatkan mulutnya ke telinga Daniel dan mulai membisikkannya. Luna berbisik cukup lama, dan ketika selesai, raut muka Daniel seakan dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Entah mulai kapan ekspresinya berubah. Janji ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Luna berkata sambil tersenyum. Raut muka Daniel sontak kembali normal dan menjawab Luna dengan penuh keyakinan. Aku janji. Akan tetapi, Daniel yang mempunyai sifat pembohong seperti tidak mengerti konsep berjanji dengan seseorang. 2 hari setelah itu, Daniel menelpon polisi dengan ketakutan. Halo, kamu harus tolongin aku. Please, tolongin aku. Mohon tenang, Pak. Tenang kepalamu. Aku nggak bisa tenang. Dia bakalan bunuh aku. Aku tahu rahasianya. Oke. Coba ceritakan apa yang terjadi. Rahasia apa? Polisi mengira Daniel hanya bertingkah berlebihan seperti biasa. Polisi mendengar suara pintu yang terbuka dari tempat Daniel menelpon. Dia datang. Halo? Kamu janji.
bisik suara perempuan dan teleponnya terputus. Polisi itu merasa kali ini Daniel benar-benar meminta tolong dan akhirnya mengerahkan anggota untuk mendatangi Daniel. Setelah dilakukan investigasi, Luna tidak pernah lagi terlihat dimanapun. Petunjuk yang tersisa hanyalah kalung pemberian Daniel yang ditemukan di atas kuburan tempat mereka bertemu. Tanah di atas kuburannya juga terlihat seperti baru ditimbun. Sedangkan Daniel ditemukan di rumah kecilnya dengan kondisi mengenaskan. Badannya dimutilasi, darahnya bertebaran di seluruh rumahnya. Dan di dinding rumahnya tertulis satu kata yang diulang-ulang, pembohong, 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 pembohong.